Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi quality event tu sendiri. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Dia kalau buat event macam ni orang. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Guys, sepak bola bukan sekadar sukan di Indonesia. Ini adalah semangat, budaya bahkan nadi kehidupan bagi jutaan rakyatnya. Dalam setiap perlawanan timnas Indonesia, kita bukan hanya menyaksikan aksi di atas padang, tetapi juga menyaksikan keajaiban di luar garisan permainan. Dan semangat penyokong yang luar biasa, tradisi yang mengakar dan rasa cinta tanah air yang membara. Guys, saya lihat salah satu contoh yang paling menyentuh hati adalah ketika lagu kebangsaan atau lagu-lagu patriotik seperti Tanah Airku dinyanyikan beramai-ramai oleh puluhan ribu penonton di stadion. Bahkan yang lebih menakjubkan, ketika para bule yaitu orang asing turut sama menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Ini bukan sesuatu yang biasa. Bagi mereka, mungkin Indonesia bukan tanah kelahiran, tetapi mereka merasa seolah-olah sebahagian daripada semangat itu. Dan lagu ini menjadi simbol betapa kuatnya identiti dan budaya Indonesia, sehingga orang luar pun turut terpesona, guys. Apa yang membezakan Indonesia dari banyak negara lain ialah sokongan penyokongnya yang penuh fanatik dan kreatif. Nama-nama seperti Jackmania, Bobotah, Bonek, ataupun Armania dan ramai lagi bukan asing bagi pengikut sepak bola Asia Tenggara. Mereka bukan sekadar datang ke stadion. Mereka datang dengan koreografi, nyanyian, bendera, gergasi dan semangat yang membakar. Dan stadion Gelora Bung Karno, guys, ini luar biasa. Ia mampu menampung lebih kurang 80.000 orang dan kerap kali penuh sesak apabila timnas Indonesia bermain. Dan suasananya tak terungkap dengan kata-kata. Dentuman sorakan, gema lagu kebangsaan dan sorakan Indonesia. Itu yang selalu saya dengar. Indonesia. Ini yang disorakan yang berulang-ulang mampu menggetarkan hati siapa saja yang menyaksikan, baik secara langsung ataupun melalui skrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita dapat bertemu lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman ya, masih berkaitan dengan timnas Indonesia. Tadi kita sama-sama mendengarkan komentar dari abang kita lah ya, dari channelnya Tengkuruk Channel, teman-teman ya. Beliau ini cukup aktif memberikan komentar-komentar terhadap timnas Indonesia. Dan beliau itu cukup antusias ya, sangat mendukung timnas Indonesia ini bisa lolos masuk ke Piala Dunia, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, kali ini kita akan melihat sebuah video yang cukup menarik sekali ya teman-teman ya, dari channelnya Kutune Hoak, teman-teman ya, dengan thumbnail yang sangat luar biasa. Ultras Garuda bener gila. Ini yang tidak ada di negara lain. Harimau Malaya harus mencontoh. Nah, oke teman-teman ya, di channel ini diberikan judul dalam video ini, mau bagaimana? Bagaimana mau bersaing? Pengamat ini desak Harimau Malaya contoh totalitas supporter Indonesia. Nah, oke teman-teman ya, ketika kita melihat supporter para pencinta timnas Indonesia ini memang sangat sungguh luar biasa ya, dengan dukungan yang full terhadap timnas kita agar mereka itu totalitas dalam bermain dan mendapatkan kemenangan. Bagi aku di Asia Tenggara ni memang Indonesia nombor satu lah. Fans mereka memang hebat, guys. Memang gempak, memang merinding
kita lihat mereka meraihkan jaringan, mereka meraihkan kemenangan sewaktu wasit meniup peluit akhir, kerana kemenangan inilah yang mereka tunggu, mereka nanti-nantikan. Sambutan seperti inilah, kegembiraan seperti inilah yang mereka nantikan. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahari sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Sepak bola bukan sekadar sukan di Indonesia. Ini adalah semangat, budaya bahkan nadi kehidupan bagi jutaan rakyatnya. Dalam setiap perlawanan timnas Indonesia, kita bukan hanya menyaksikan aksi di atas padang, tetapi juga menyaksikan keajaiban di luar garisan permainan. Dan semangat penyokong yang luar biasa, tradisi yang mengakar dan rasa cinta tanah air yang membara. Saya lihat salah satu contoh yang paling menyentuh hati adalah ketika lagu kebangsaan atau lagu-lagu patriotik seperti Tanah Airku dinyanyikan beramai-ramai oleh puluhan ribu penonton di stadion. Dan lagu ini menjadi simbol betapa kuatnya identiti dan budaya Indonesia. Seorang pengamat sepak bola dari Malaysia memberikan pujian luar biasa kepada supporter Indonesia setelah menyaksikan atmosfer menakjubkan dalam laga antara Indonesia dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0, namun yang lebih mencuri perhatian adalah bagaimana para supporter Indonesia memberikan dukungan yang begitu luar biasa. Pengamat sepak bola Malaysia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap cara Ultras Garuda membangkitkan semangat tim dan memberikan energi positif sepanjang pertandingan. Menurutnya, dukungan penuh yang diberikan oleh supporter Indonesia adalah contoh yang sangat baik untuk diikuti oleh supporter Malaysia. Cara Ultras Garuda menghidupkan atmosfer di stadion sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya mendukung dengan nyanyian dan sorakan, tetapi juga menunjukkan semangat yang menular kepada seluruh pemain. Ini adalah contoh nyata bagaimana supporter bisa menjadi pemain ke-12 yang sangat berpengaruh di lapangan, ujarnya. Ia juga menyoroti bagaimana supporter Indonesia mampu menjaga suasana tetap penuh gairah, meskipun ada momen-momen sulit dalam pertandingan. Supporter Indonesia tidak pernah berhenti memberikan dukungan, baik saat tim meraih kemenangan ataupun ketika menghadapi tantangan. Pengamat ini berharap supporter Malaysia dapat mencontoh semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Ultras Garuda. Tidak hanya soal kemenangan, tetapi bagaimana supporter bisa mendukung tim dengan penuh loyalitas dan semangat. Ini yang membuat pertandingan semakin hidup dan memotivasi para pemain untuk berjuang lebih keras di lapangan, tambahnya. Ultras Garuda memang dikenal sebagai salah satu kelompok supporter yang sangat fanatik dan bersemangat dalam mendukung timnas Indonesia. Dalam setiap pertandingan, mereka selalu mengisi stadion dengan sorakan, lagu-lagu khas, dan koreografi yang memukau. Dukungan mereka tak pernah surut. Bahkan dalam kondisi paling menegangkan sekalipun, sebagai penutup, pengamat ini mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh para pemain di lapangan, tetapi juga oleh dukungan penuh dari supporter yang selalu setia berada di belakang mereka. Dengan harapan besar, ia menantikan semoga semangat serupa bisa ditularkan di Malaysia, sehingga supporter dapat menjadi pendorong utama dalam kesuksesan tim nasional di masa depan. Seorang pengamat sepak bola Malaysia menyarankan agar para supporter Harimau Malaya belajar dari supporter Indonesia dalam memberikan dukungan kepada tim nasional.
Pujian ini muncul setelah menyaksikan atmosfer luar biasa yang tercipta di Stadion GBK saat Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, cara supporter Indonesia, terutama kelompok Ultras Garuda, memberikan dukungan yang penuh semangat, menjadi salah satu kunci motivasi bagi para pemain Indonesia untuk tampil maksimal di lapangan. Ia menilai bahwa cara para supporter Indonesia mendukung tim sangat berbeda dengan yang sering terlihat di Malaysia, di mana terkadang dukungan kepada timnas Harimau Malaya tidak sekuat dan sefanatik itu. Melihat bagaimana Ultras Garuda mendukung timnas Indonesia dengan penuh gairah, tanpa henti, dan dengan semangat yang sangat tinggi, saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dicontoh oleh supporter kita di Malaysia. Mereka tidak hanya memberi dukungan saat tim menang, tetapi juga di saat-saat sulit, ujarnya. Ia menambahkan bahwa atmosfer yang tercipta berkat dukungan supporter Indonesia memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi para pemain. Hal ini, menurutnya, dapat membantu pemain untuk tampil lebih percaya diri dan menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Saat kita melihat Ultras Garuda bernyanyi dan memberikan sorakan, itu bukan hanya tentang kehadiran mereka di stadion, tetapi mereka menciptakan atmosfer yang membuat para pemain merasa seperti mereka memiliki kekuatan tambahan di belakang mereka. Supporter Indonesia benar-benar memahami bagaimana cara mendukung tim mereka secara luar biasa, tambahnya. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi sebuah video yang cukup menarik ya dari Hutune Hoak dengan judul Bagaimana Mau Bersaing, Pengamat Ini Desak Harimau Malaya Contoh Totalitas Supporter Indonesia. Nah oke ya, sebelum kita kasih komentar, kita baca-baca terlebih dahulu komentar dari video ini teman-teman ya. Kreativitas hasil karya sendiri bukan menjiplak atau mengklaim negara lain. Kalau iri jangan hanya nyinyir, tapi tunjukkan hal yang lebih baik. Indonesia jangankan negara lain, saya aja asli Indonesia kagum dan heran dengan anak-anak bangsa yang sangat kreatif dan membanggakan. Saudara serumpun yang terus berusaha mencari jati diri bangsa. Ingat ya, penduduk Indonesia 330 juta, jadi supporter Indonesia tak kekurangan. Memang banyak sekali ya penduduk Indonesia dan mereka itu sangat gila terhadap bola teman-teman ya. Lanjut Min. Beda penyokong Malaysia Indonesia. Penyokong Malaysia berkira penyokong Indonesia apapun dikorbankan untuk bisa puas dan memuaskan. Ya memang ketika kita totalitas tentu saja kita itu memang mencari sebuah kepuasan ya. Abang ganteng sudah jelaslah supporter Indonesia kompak dan serentak, bukan mau cari gaduh, mendukung sangat pemain kami. Masya Allah, penonton banyak banget. Berapa duit yang dikeluarkan? Ya tentu saja banyak duit lah ya, nggak mungkin kalau hal yang seperti itu kok duitnya sedikit ya. Itu keikhlasan para supporter ya. Negara kami Indonesia, biarpun miskin dan tiket murah sangat, tapi ludes tanpa sisa, hanya dalam waktu 7 menit. Luar biasa, waktu 7 menit habis teman-teman ya. Terima kasih Garuda menang dan dukung Federal Malaysia yang biasa nggak terima. Kapan bola MLSIA mau maju semua harus jiplak cara Indonesia. Kalau negaramu kali sokong 100% bola MLSIA X kan maju. Apalagi nih. Oh ini yang panjang nih ya. Sebetulnya Malaysia pun punya potensi untuk menampilkan kreativitasnya, tidak harus seperti Indonesia. Keunggulan kreativitas Malaysia terletak di seni kontemporernya, seperti menampilkan Alif Sukri Datuk dan kawan-kawan diikat pakai tambang
sambil membawa koreografi harimau sedang ngantuk, lalu ditarik naik ke atas sambil diiringi lagu harimau Malaya. Nanti sampai di atas jatuhkan di tengah lapangan. Dunia pasti akan kagum dan viral di medsos. FIFA pasti akan mengapresiasi sebagai karya yang spektakuler, akan diingat bila-bila masa. Nah oke teman-teman ya, sudah dulu lah kita bacakan komentarnya tadi dari para netizen teman-teman ya. Nah kita cukup bangga ya terhadap kreativitas yang dimiliki oleh para pencinta, para supporter sepak bola yang sangat mendukung totalitas timnas Indonesia, sehingga mereka itu berpikir, kita itu berpikir bagaimana caranya ketika nanti timnas kita itu bermain terlihat sangat meriah. Jadi para pencinta supporter timnas kita itu memberikan sesuatu yang terbaik agar timnas, cara mereka berpikir agar timnas kita ketika bermain dia itu mempunyai kesemangatan, mempunyai bahwasannya mereka itu mampu dengan kekuatan yang ada dan mampu mengalahkan lawan-lawan. Itulah yang dipikirkan oleh supporter timnas Indonesia. Jadi mengapa mereka totalitas ketika mendukung timnas Indonesia. Nah oke teman-teman, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang timnas Indonesia? Kita doakan bersama, mudah-mudahan timnas kita nanti bisa mengalahkan lawan-lawan selanjutnya teman-teman ya, melawan Jepang dan melawan Cina untuk melaju ke Piala Dunia. Walaupun Van Persie kalau nggak salah itu tidak setuju ya. Dan bahkan dia itu mengatakan males nonton nanti ketika masuk ke Piala Dunia. Nah oke teman-teman, mohon maaf ya kalau ada salah kata. Salam persatuan, salam persaudaraan. Kita doakan seterusnya. Doakan selama-lamanya timnas kita agar selalu maju. Salam persahabatan, salam persuduluran. Terima kasih telah menonton video-video kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya saya doakan sehat walafiat selama-lamanya. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.